kegiatan KKN ini menurut kami positif. Mudah-mudahan jadi media untuk kepentingan penjara yang datang ke Eyang Prabu Tanjung Darurat. Selain pemetaan wilayah, tata ruang termasuk infrastruktur, juga pemeliharaan lokasi makam keramat ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah. Saya merasa gembira, sangat diperhatikan oleh adik-adik, terutama dari mahasiswa UPI. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kepentingan kami dan kepentingan cagar budaya yang ada di Sumedang. Itu aja. Oh, ini sangat bagus sekali. Ini mungkin nanti para penjara itu pasti lebih mengenal jarak tempuh mereka. Harapan untuk kami atas nama Desa Cimarga itu harapan bisa meningkatkan pertama devisa untuk PAD ke desa, sehingga menambah pendapatan asli desa, khusus di Desa Cimarga. Saya sangat berkesan sekali, bahkan sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada adik-adik KKN UPI Sumedang, sehingga bisa meletakkan tanda-tanda arah untuk masuk ke makam Gunung Lingga. Terima kasih ya Bapak. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih lah sebesar-besarnya kepada anak UPI Sumedang yang sudah berkenan ya untuk membantu bagaimana pariwisata ini tetap senantiasa baik ya, senantiasa kedepannya lebih baik lagi lah. Untuk harapannya saya sebagai pengelola BUMDes, yang mana pariwisata ini di bawah BUMDes, bagaimana tempat pariwisata ini lebih diperhatikan lagi lah oleh pemerintah terkait sarana prasarananya, gitu kan, begitupun terkait jalannya mungkin ke sini, aksesnya gitu ya, mungkin itu aja ya. Untuk pesannya mungkin lebih ditingkatkan lagi lah, secara emang harapannya tuh pengennya lebih gimana lah, lebih lagi, cuman jadi kembalikan lagi lah kepada adik-adik semua kan sebenarnya. Cuman kesannya intinya lah berterima kasih aja lah dulu kepada adik-adik yang sudah mungkin menyumbangkan ya apa yang menjadi karyanya ya. Mungkin ini bukan hal yang kecil lah bagi Bapak sendiri ya, tapi ini besar lah harapan dari BUMDes sendiri untuk kemajuan BUMDes, pariwisatanya, begitupun buat kemajuan adik-adik sendiri lah. Untuk di UMKM ya, itu di UMKM sekarang lagi menjalani usaha pengolahan kopi bubuk Selama ini untuk tantangannya saat ini ya, khususnya saat ini sih dari perubahan iklim kan lebih ke hasil kopinya, untuk ketersediaan carinya di kebun jadi lebih sedikit, itu aja. Bisa melakukan penjualan lebih luas. Sekarang kan baru dari lewat orang per orang. Mungkin kedepannya penjualannya bisa lebih luas lewat marketplace atau yang lainnya. lalu kan tadi sudah dilakukan pendampingan pembuatan marketplace gitu ya, dan memberikan guide-nya. Bagaimana gitu pendapat Ibu mengenai program kerja tersebut? Lalu apakah itu sangat membantu Ibu sebagai pelaku UMKM? Menurut saya itu sangat bagus sih, karena untuk kita yang ada di daerah jauh dari kota sangat membantu. Itu merupakan kepanjangan tangan dari kami ke penjual. Mudah-mudahan kedepannya penjualan kami bisa lebih banyak, lebih dikenal orang, lebih luas lah penjualannya. Seru banget karena suka bermain, belajar mengaji gitu. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Desa Cimarga ini itu neng pertaniannya subur, kopinya, cengkehnya, padinya, jadi di sini mah pertaniannya bagus. Terusan ini
udaranya seger, anginnya gede, ya gitu. Ya adanya KKN semoga aja sampai ke depannya juga itu ada KKN. Harapan ibu untuk mahasiswa KKN semoga tercapai cita-citanya, semoga sehat selalu, berbahagia. Semoga ke Cimarga itu ada KKN yang nanti juga itu ke depannya. Kalau di desa ibu biasanya kan pertemuan PKK yang dilaksanakan setiap tanggal 24 tiap bulannya. Terus posyandu itu kan dulu posyandu masuk PKK ya, kalau sekarang dipisah kayaknya gitu. Tapi masih ibu-ibu PKK di dalamnya gitu kan. Kegiatan posyandu, terus kalau sosialnya itu kayaknya biasanya sama ibu-ibu dasawisma kan, kegiatan dasawisma, terus kegiatan opsi yang kayak gitu tiap hari Jumat. Terus kalau dasawisma tuh pendataan tiap warga ya, dasawisma itu tiap 10 rumah 1 orang pendata. Terus kalau opsi sekalian jimpitan kayak gitu. Kalau setahu ibu tuh yang paling banyak kan bukan penyakit yang menular ya, justru yang penyakit tidak menular. Terus dari kecamatan ada sebetulnya kegiatan itu yang penyakit tidak menular itu ya, dicek gitu. Terus sebagian ibu-ibu antusias kan dicek gitu, tapi ada sebagian ibu yang katanya malas diceknya, malah nanti ketahuan, jadi takut malah gitu. Padahal udah ngasih tahu ibu-ibu dari PKK lebih baik diketahui dari sekarang kan, jadi diobati gitu ya. Tapi masih ada sebagian lah ibu-ibu yang bilang enggak diperiksa, takut katanya kalau udah ketahuan malah jadi dianya tambah takut gitu, khawatir ya. Iya gitu. Dari kolesterol, asam urat kan akhirnya jantung ya, terus diabetes gitu ya, yang ya hipertensi banyak, hipertensi emang banyak. Bagus sekali nih, justru ibu-ibu malah kayaknya lebih semangat gitu ya makan yang herbal gitu daripada berobat ke puskesmas kayak gitu. Soalnya itu bahan-bahannya kan ada di sini, semuanya banyak gitu. Terus kata ibu-ibunya, tapi ibu suka kan itu jangan terlalu sering ya. Kalau ibu pingin cepet kayaknya gitu kan. Kan kalau herbal kan lama ya, mau ke ke rasa itunya pelan-pelan gitu. Ibu-ibu mah kalau kayaknya biar nggak apa-apa gitu kalau sering minumnya, katanya kan, kata adek jangan terlalu sering gitu kan ya. Tapi bagus, ibu-ibu justru lebih antusias sekali. Kan dulu juga sering itu makan bikin yang herbal gitu kayak gitu, cuma dari apa gitu ya, dari sini bahan-bahannya banyak sih sebetulnya. Suka ada juga ibu-ibu yang bikin, nyampe pernah bikin jamu dikeringin kayak gitu nih dulu. Sekarang kayaknya nggak tahu masih apa enggak, si ibu yang di bawah tuh suka bikin, tapi bagus katanya, enak, kayak kunyit apa sih ya, macam-macam kan kunyit kayak gitu, terus akar-akaran, terus yang pahit itu bagus sebetulnya ya. Kemarin adek bikin yang gitu, tambah senang ibu-ibu ya, antusias banget. Karakternya berbeda-beda, ada macam-macam karakternya itu. Ada yang alam, terus bukan nakal ya, pernah nakal mah terlalu ininya. Ada yang apa namanya, bukan mencarimu kayak gimana, ingin dia yang paling nomor satu gitu. Karakternya berbeda. Terus latar belakangnya ekonomi juga berbeda-beda. Ada yang kalau yang nggak muncul sekali, di tengah-tengah, di atas, ada yang di bawah, terus ada yang sedikit-sedikit nangis gitu, kesenggol nangis, kalau disuruh nggak bisa juga nangis, ada yang begitu juga, macam-macam. Bagus, ada motivasi buat anak-anak kan, sama kalau kayak KKN itu penerimaannya juga lain kayak yang guru udah tetap di sini gitu. Ada adik-adik KKN di sini
ada kontribusi buat SD Cimarga yang bagus gitu, buat kemajuan SD Cimarga. Apalagi teknologi sekarang kayak ibu yang tua begini, kalau bukannya nggak bisa sih, nggak sepinter anak-anak muda gitu. Itu kan dalam penyampaian pembelajaran atau komunikasi sama anak-anak, dalam penyampaian itu memakai era yang kayak sekarang zaman teknologi gitu, teknologi modern kan. Kayak ibu mah buka ya yang jadul, oke, yang sekarang ya itu jadi dibuka dicampur gitu, dikolaborasikan antara yang dulu dengan yang modern gitu. Kalau yang anak-anak yang datang ke sini itu terus terang aja banyak motivasi buat perkembangan anak-anak SD Cimarga, termasuk ibu juga, karena ada ilmu-ilmu baru dari anak-anak muda gitu. Harapan pendidikan SD Cimarga itu lulusannya ingin lebih dari anak-anak orang kota yang sudah kehidupannya lebih modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upan Sopandi, jabatan Kepala Desa Cimarga periode 2020-2028. Tentang Desa Cimarga ini, desa alhamdulillah, desa walaupun di pinggiran, potensi Desa Cimarga ini pertama ada berpotensi satu leluhur Kerajaan Sumedang pertama itu adanya di Desa Cimarga. Terus potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan di Desa Cimarga masih banyak, tapi mungkin terbatas dengan kemampuan saya, dan barangkali ada dari pihak-pihak yang lain untuk membantu saya untuk mengembangkan lebih maju Desa Cimarga. Walau keadaan di desa terpencil dengan penduduk cuman 1.200-an lebih penduduk Cimarga bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi di segala bidang, baik pertanian, baik ini peternakan, juga wisata religi, wisata alam itu sangat berpotensi yang ada di Desa Cimarga. Potensi unggulan yang ada di Desa Cimarga pertama wisata ziarah, wisata religi ya, Prabu Tajimalela. Alhamdulillah itu menopang PAD desa ya, ada Desa Cimarga, tapi masih banyak kekurangan terutama transportasi atau alat jalan yang masih belum ada jalan aspal yang ke Desa Cimarga. Masyarakat Desa Cimarga udah menunggu sampai 70 tahun supaya Desa Cimarga itu mendapat bisa diaspal akses jalan untuk meningkatkan ekonomi di segala bidang. Tapi sampai sekarang mudah-mudahan tahun ini pemerintah Kabupaten Sumedang terketuk hatinya untuk keinginan warga masyarakat Cimarga supaya sesuai harapan dengan desa-desa yang lain, jalan di aspal, terus ada potensi-potensi bisa dikembangkan. Untuk itu kami mohon ada perbaikan untuk Desa Cimarga. Tantangan yang saya hadapi di Desa Cimarga pertama transportasi alat jalan yang belum ada jalan aspal yang di Desa Cimarga itu sangat menghambat sekali untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Cimarga. Yang pertama menjual hasil tani pun terkendala tuh karena ongkos mahal. Terus enak membangun segala macam, terkendalanya jalan jelek, ongkos mahal. Jadi sangat lambat potensi untuk pengembangan ekonomi yang ada di Cimarga. Sedangkan potensi banyak sekarang dari wisata, dari pertanian, dari peternakan, dari segala macam itu sangat berpotensi sekali yang ada di Desa Cimarga. Namun itu masalah kendalanya jalan yang ada di Desa Cimarga masih jauh dari harapan warga masyarakat. Kemudian dari segi pendidikan pun alhamdulillah kalau keadaan di kampung udah banyak sarjana, udah ada sarjana yang bisa
melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Seandainya ada ini kasih sayang di masyarakat, satu aja jalan atau untuk menambahkan ekonomi yang Desa Cimarga barangkali lebih tinggi lagi. Walaupun keadaan di pinggiran, keadaan di kampung, masyarakat sedikit, luas wilayah yang segitu banyaknya 1.311 hektar Desa Cimarga itu luas wilayah, penduduk sedikit. Sekarang jalan-jalan aja, semua jalan desa aja sampai berapa 12 km jalan desa itu, bukan jalan kabupaten. Apalagi jalan kabupaten yang sampai sekarang belum ada yang diaspal. Kami mohon sebagai kepala desa kepada pemerintah yang ada di atas, dimohon ingin sama dengan desa-desa yang lain, transportasi atau prasarana jalan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Cimarga. Kemudian potensi-potensi dari pengembangan kebun kopi, cengkeh segala macam, dari hasil padi segala macam, alhamdulillah itu berpotensi sangat banyak sekali. Apalagi kalau zaman sekarang ada potensi, ada tempat-tempat wisata seperti Cung Cihonje juga ada, wisata ziarah Gunung Lingga, terus buat camping yang lain juga berpotensi banyak. Namun terkendalanya mungkin pertama dari pengalaman kurang, kedua dari yaitu dana yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi yang ada di desa itu sangat besar sekali. Kami menghimbau pemerintah dimohon bantuannya supaya di harapan desa warga masyarakat Cimarga itu bisa ya sedikit-sedikit tidak terbebani ku adanya jalan jelek, tidak terbebani ku adanya kurang perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depannya itu ada aja. Kami mohon sebagai kepala desa mengharapkan sekali bantuan-bantuan dari pemerintah itu ada buat Desa Cimarga. Saya pertama sebagai kepala desa sangat mengharapkan, sangat berterima kasih sekali kepada KKN dari perguruan tinggi untuk menempatkan KKN di desa-desa. Alhamdulillah banyak terbantu di bidang pendidikan, banyak terbantu di kemasyarakatan, banyak terbantu di segala macam. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Bahkan saya sebagai kepala desa mengharapkan sekali lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa dari perguruan yang ditempatkan di desa kami untuk supaya masyarakat itu pengetahuan segala macam agak meningkat itu. Tapi kami sangat mohon maaf sekali kepada adik-adik mahasiswa yang ada di desa kami. Dengan kemampuan seperti ini, desa terpencil, alat prasarana juga susah. Saya terima kasih masih mau membantu warga saya untuk mengembangkan di bidang pendidikan, di bidang pertanian, di bidang apa saja yang ada di sistem pendidikan di perguruan tinggi utama, apalagi sekarang dari KKN UPI yang ada di Desa Cimarga. Alhamdulillah sangat membantu sekali kepada masyarakat kami untuk pertama meningkatkan di bidang pendidikan, kedua mungkin di bidang ekonomi, di bidang kebersihan segala macam juga. Alhamdulillah sangat harapan saya ke depannya itu jangan sampai terlewatkan Desa Cimarga, nggak ada mahasiswa yang KKN yang ada di Desa Cimarga. Saya sangat membutuhkan sekali tenaga beliau yang ada datang ke desa kami. Walaupun kemampuan kami seperti ini, keadaan kami seperti ini, tapi harapan saya sangat banyak sekali itu ke depannya ada mahasiswa-mahasiswa yang ditempatkan di desa kami. Sangat berterima kasih. Pesan saya pertama datang di Cimarga itu orang-orangnya ramah, itu pun juga perangkat desa maupun warganya juga lingkungannya asri dan tenang. Jadi saya ngerasa di sini cukup tenang dan tidak campur oleh
pikuk dan di luar kota. Pengalaman yang paling berkesan ketika proker penyuluhan pencegahan hipertensi dan PABS, karena warga-warga itu antusiasmenya lumayan banyak, terus juga melihat warga-warga aktif gitu, jadi merasa capek kita juga jadi terbayarkan seperti itu. Pelajaran yang bisa diambil selama di Desa Cimarga ketika proker Cimarga atau Calistung, karena di sana anak-anak itu belajar bersama kita, diajar dari yang nggak bisa sampai jadi bisa, karena kita juga ada perhatian kepada mereka.